Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Amanda yang akan ngajarin kalian tentang materi ilmu pengetahuan alam. Yuk, jadi sebelum memasuki materi kita pada kali ini, kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing, supaya ilmu yang kakak berikan akan mudah terserap di otak kalian. Berdoa, dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke adik-adik, karena ini adalah pertemuan keempat, maka kakak akan isi dengan review materi dari pertemuan IPA pertama, IPA kedua, dan IPA ketiga. Nah, seperti yang kita tahu bahwa IPA di pertemuan pertama kita akan membahas tentang mengenal hewan dan tumbuhan. Jadi kita akan review-review singkat untuk mengulas materi-materi kemarin supaya memori dalam otak kalian akan terbangun lagi tentang mengenal hewan, tumbuhan, kemudian ada pelestarian lingkungan dan cahaya di pertemuan IPA ketiga. Oke, langsung aja yuk simak penjelasan kakak selama beberapa menit ke depan. Oke, yang pertama tentang mengenal hewan. Ada apa aja sih kak di sini? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bagian hewan, penggolongan hewan, dan hewan-hewan yang dilindungi. Nah, ini merupakan bagian dari hewan kucing ya. Hewan kucing ini kan tinggalnya di darat. Jadi beberapa hewan di darat itu pada umumnya memiliki anatomi yang sama dengan si kucing ini. Seperti dia memiliki kaki, dia memiliki tangan, mata, telinga, kemudian ada ekor. Kemudian ada hewan burung. Hewan burung ini kan dia bisa termasuk unggas-unggasan. Dia bisa terbang. Jadi dia punya sayap. Ya, itu yang menandai dia. Dia punya sayap untuk terbang. Kemudian dia punya ekor. Dia punya paruh sebagai pengganti mulut. Dan yang terakhir ada bagian dari hewan ikan. Ikan ini kan tinggal di air. Nah, karena dia berbeda dengan hewan yang ada di darat, maka proses pernafasannya dia dibantu dengan insang. Kalau hewan-hewan di darat, dia melalui hidung. Nah, ini dia melalui insang. Oke, jadi dia juga punya sirip karena untuk membantu proses pergerakan dia selama ada di air. Oke, langsung masuk ke materi kita yang berikutnya, tentang pengelompokan hewan berdasarkan tempat hidup. Ada 3 ya. Yang pertama, hewan darat. Apa aja? Nanti kamu sebutin ya. Kemudian ada hewan air, hewan yang tinggal di air. Umumnya ikan ya, jenis ikan-ikanan. Tapi ada juga seperti ubur-ubur, seperti itu. Kemudian ada hewan yang ada di darat dan air. Jadi hewan ini bisa hidup di dua alam tersebut. Contohnya ada sih katak, buaya, kadal, dan salamander. Hewan yang hidup di darat dan di air ini dinamakan amfibi. Ingat-ingat ya, amfibi. Itu dia bisa hidup di darat dan di air. Oke, langsung ke hewan-hewan langka yang dilindungi. Ada burung jala. Cantik-cantik ya burungnya, ada burung cendrawasih, ada komodo, harimau Sumatera, atau si kucing merah. Kemudian kita akan mengenal tumbuhan. Nah, setelah mengenal hewan tadi, kita review-review ulang, kita akan mengenal si tumbuhan ini. Yang pertama tentunya tentang bagian tumbuhan ya. Kayak tadi kita mengenal bagian hewan, sekarang kita akan mengenal bagian tumbuhan. Nah, tadi kita juga mengenal tentang hewan-hewan langka, sekarang kita juga akan belajar tentang tumbuhan langka. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang pentingnya menjaga flora dan fauna. Flora itu tumbuhan dan fauna itu hewan. Oke, ini bagian tumbuhan yang pertama, ada akar. Akar itu sebagai tempat berdirinya atau tertanamnya satu tumbuhan dalam tanah. Kemudian ada jenis akar, ada akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang itu umumnya dimiliki oleh tumbuhan yang dikotil, berkeping dua, sedangkan serabut itu biasanya batangnya itu kurus, dia lebih cenderung tidak kuat dibandingkan si akar tunggang ini. Nah, umumnya dia dimiliki oleh tumbuhan monokotil atau biji berkeping satu, kayak padi, jagung, dan lain-lain. Kemudian ada si batang. Batang ini sebagai pengokoh intinya, penyalur antara si daun dan akar, tempat tumpuan. Nah, di batang juga terdapat beberapa pembuluh ya, ada pembuluh xilem dan phloem. Kalau xilem, X itu dia menyimpan air atau mengangkut air. Kemudian si phloem ini mengangkut hasil fotosintesis yang terjadi di daun.
Nah, ini daun. Seperti yang kita tahu bahwa daun ini dia berguna sebagai proses fotosintesis atau memasak makanan. Karena dia memiliki zat klorofil, makanya dia bisa untuk memasak makanan. Kemudian ada jenis-jenis daun. Ada yang menyirip, ada yang menjari, melengkung, dan sejajar. Nanti kita bahas lebih tuntas lagi di sesi diskusi kita. Oke, ada bagian daun nih, ada si pelepah, ada tulang daun yang ada di tengah, kemudian ada tangkai daun. Ini contoh dari daun pisang ya. Nah, ini ada bunga. Kita tahu ya bahwa setiap tumbuhan pasti memiliki bunga. Ya, ada beberapa yang tidak, tapi pada umumnya dia memiliki bunga. Nah, untuk apa sih Kak bunga ini? Bunga ini sebagai tempat perkembangbiakan. Jadi, dia ini yang berperan dalam proses penyerbukan untuk menghasilkan tunas-tunas baru atau tumbuhan-tumbuhan baru. Nah, nantinya si proses penyerbukan ini akan diproses lebih lanjut dan membentuk buah dan biji. Nah, ini. Buah akan melindungi biji yang akan digunakan sebagai bakal tumbuhan baru. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tentang akar tunggang dan akar serabut. Itu ada kaitannya dengan si buah dan biji ini. Jadi, kalian lihat di tabel yang kakak tampilkan, ada beberapa kualifikasi seperti biji monokotil itu berkeping satu, kemudian tidak memiliki kambium, akarnya serabut. Sementara yang biji dikotil ini berkeping dua, dia memiliki kambium karena batangnya kokoh, kemudian memiliki akar tunggang. Nah, selain itu, biji juga terbagi menjadi dua, biji terbuka dan tertutup. Nah, kalau terbuka itu namanya gymnospermae. Kalau yang tertutup angiospermae. Nah, biji terbuka ini contohnya dia tidak dilindungi oleh si buah. Kalau misalnya kalian buka apel nih ya. Nah, kalau ada bijinya itu dia akan dilindungi oleh si daging buah yang kalian makan itu. Nah, tapi kalau biji terbuka itu dia tidak dilindungi sama sekali oleh buah ataupun bagian tumbuhan lainnya. Nah, tumbuhan biji tertutup ini yang tadi yang bisa dilindungi oleh daun buah ataupun daging buah seperti itu. Nah, biji tertutup ini dibagi lagi menjadi dua, kayak tadi dikotil dan monokotil. Oke, ini tumbuhan langka. Ada bunga bangkai. Siapa yang pernah lihat? Teman-teman, ini sangat jarang ya kita ketahui sekarang. Kemudian ada edelweiss, ada anggrek hartina, ada anggrek hitam, ada anggrek pensil. Ini perlu kita jaga ya. Oke. Ini dia, pentingnya menjaga hewan dan tumbuhan atau si flora dan fauna. Karena dalam kehidupan tentunya kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Perlu ada bantuan tumbuhan dan hewan ataupun orang lain. Oleh karena itu kita tuh saling berkesinambungan. Kalau satu ada yang rusak, satunya juga rusak. Jadi kita harus saling menjaga dan saling melindungi antar makhluk hidup. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan kedua tentang pelestarian lingkungan. Nah, ini. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sumber daya alam, keseimbangan alam, teknologi dampak, pemanfaatan teknologi, dan pemanfaatan sampah. Kita bahas lagi yuk. Ini, ada sumber daya alam, ada lapisan tanah, ada hutan, kayak kemarin yang udah kalian sebutin kan waktu kita di sesi diskusi, ada gunung, ada sungai, dan ada laut. Kemudian gimana sih Kak cara menjaga keseimbangan alam atau sumber daya alam yang sudah kita sebutkan tadi? Caranya pertama dengan tebang pilih, yaitu dengan melakukan penebangan hutan secara terpilih. Jadi pohon-pohon yang sudah tua saja yang ditebang. Kalau pohon-pohon yang masih muda atau masih berusia sangat masih belum cukup tua, itu tidak boleh ya ditebang. Kemudian ada memanfaatkan beraneka ragam bahan pangan. Jadi kita tidak melulu memanfaatkan padi saja ataupun jagung saja seperti itu. Jadi kita tuh seimbang dalam memanfaatkan beraneka ragam bahan pangan. Kemudian yang ketiga ada penanaman bibit baru untuk setiap pohon yang ditebang. Jadi tadi setelah melakukan tebang pilih, pohon-pohon yang sudah ditebang harus diganti dengan bibit-bibit baru. Kemudian yang keempat ada penangkapan ikan secara musiman. Nah, penangkapan ikan ini tidak boleh dilakukan secara terus-menerus, harus ada musim-musim tertentu. Jadi populasi ikan ini tidak akan berkurang di sungai.
Nah, ini pelestarian habitat aslinya dan pelestarian di luar habitat aslinya. Ada pelestarian in situ dan ex situ. Kalau in situ itu si hewan atau tumbuhannya ditangkarkan sesuai dengan habitatnya, di dalam habitatnya. In. Kalau ex itu di luar, jadi dia ditangkarkan seperti di kebun binatang ataupun kebun-kebun tumbuhan seperti itu. Tapi kakak lebih menyukai pelestarian secara in situ karena mereka berada di rumah mereka sendiri, tidak berada di luar rumah mereka. Seperti itu. Kemudian nih, ada lagi contoh teknologi dan dampak penggunaannya bagi keberadaan sumber daya alam. Nah ini, teknologi pertama. Ada teknologi pembuatan kertas. Kalian bisa lihat di gambarnya dari pohon cemara ya. Karena serat-serat dari pohon cemara itu sangat banyak sehingga cocok digunakan sebagai bahan baku pembentuk kertas. Nah, yang kedua ini tentang teknologi pembuatan bahan pakaian, kain sutra. Kain sutra itu dari ulat sutra, kepompong ulat sutra. Namun ada juga kayak seperti wool, itu kan dari domba ya. Tuh, terus jadi kain wool yang tebal itu yang digunakan untuk jaket ataupun sweater kalian. Nah, ini ada beberapa teknologi yang dapat merusak keseimbangan alam. Tadi kan kita udah jelasin nih tentang teknologi yang berperan untuk kita seperti teknologi pembuatan kertas ataupun teknologi pembuatan kain. Sekarang kakak akan jelaskan tentang teknologi yang dapat merusak keseimbangan alam. Contohnya ini, menggunakan racun untuk menangkap ikan, menggunakan bom untuk menangkap ikan, ataupun menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan. Nah, ini tidak boleh ya, nanti jumlah-jumlah ikan di sungai akan menurun dengan pesat. Kemudian, ada contoh pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Yang pertama, kincir angin. Kincir angin ini akan mengubah angin menjadi listrik. Ini dari Belanda. Tapi sekarang sudah diterapkan di seluruh negara di dunia ini. Kemudian ada biogas. Biogas ini dari kotoran hewan atau kotoran makhluk hidup yang akan diproses untuk menjadi gas yang ramah lingkungan. Kemudian ada mobil listrik. Jadi udah nggak pakai bensin lagi ya, udah pakai listrik dicolokin aja, nanti dia udah bisa jalan. Kemudian ada panel surya. Ini dia menangkap sinar matahari kemudian diubah menjadi energi listrik. Nah, berikut ada bentuk-bentuk pemanfaatan sampah. Ada kertas bekas diolah kembali menjadi kertas, ada potongan-potongan kayu diolah kembali menjadi papan, dan plastik bekas dilebur dan diolah kembali menjadi barang yang lebih berguna. Reduce, reuse, dan recycle. Ada juga revalue. Nanti kalian akan belajar lebih lanjut. Oke, we need more trees. Ini sebuah pepatah ya, kayak amanat dari pembelajaran kita. Bumi ini memerlukan pohon. Oke, kita lanjut ke ini. Cahaya dan indera penglihatan. Nah, ini materi kita yang ketiga. Oke, bentar ya. Oke, kita sekarang masuk di materi ketiga, yaitu tentang cahaya dan indera penglihatan. Oke, langsung aja. Yang pertama, kita udah tahu ya tentang definisi cahaya, kemudian sifat-sifat cahaya, hubungan antara sifat cahaya dan penglihatan, ada alat-alat optik, dan pemantulan bayangan pada berbagai jenis cermin. Oke, next. Cahaya. Cahaya, kayak yang kita bahas kemarin, cahaya itu merupakan sinar yang memungkinkan mata kita untuk menangkap bayang-bayang atau benda-benda di sekitarnya. Jadi, kalau nggak ada cahaya nih, kita nggak bisa melihat. Jadi misalnya nih, di ruangan kita gelap, nah benda-benda yang di sekitar apakah masih terlihat? Enggak kan? Nah, itu dia. Jadi fungsi cahaya itu untuk memudahkan mata kita dalam menangkap benda-benda yang ada di sekitar kita. Oke, langsung next kita ke sifat cahaya. Cahaya dapat menembus kaca, cahaya dapat merambat lurus, dan cahaya juga bisa merambat pada ruangan hampa. Kemudian, cahaya dapat dibiaskan. Contohnya, kalau kita melihat ikan yang ada di akuarium, ikan itu terlihat lebih besar dari luar akuarium, karena disebabkan salah satu sifat cahaya yaitu cahaya bisa dibiaskan dapat melewati dua zat yang berbeda kerapatannya dari kaca dan air. Jadi kan akuarium itu kacanya dan air sebagai media dari ikan itu. Jadi
kita dalam melihat ikan itu agak berbeda ya, karena ikannya terlihat lebih besar karena itu tadi dua zat yang berbeda kerapatannya. Kemudian ada cahaya dapat diuraikan. Nah, ini penguraian cahaya atau disebut dengan dispersi memiliki prinsip bahwa penguraian cahaya putih menjadi cahaya yang memiliki warna bervariasi. Nah, ini umumnya terjadi pada saat pelangi ya, ataupun hujan terus panas. Nah, itu cahayanya diuraikan jadi pelangi. Nah, ini akan nyambung ke materi cakram warna. Jadi cahaya putih dari matahari tadi akan diuraikan oleh akan terurai dan membentuk cakram warna. Nah, cakram warna itu ada apa sih? Ada apa aja sih, Kak? Cakram warna itu pelangi ya, warnanya seperti pelangi juga, ada Mejiku, Hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, ini ada beberapa alat optik yang membantu penglihatan. Mata kita kan termasuk indera penglihatan ya. Nah, di dalamnya itu ada alat-alat optik seperti kornea mata, iris, pupil, lensa, dan retina. Nah, ini kalian pahami konsepnya dengan betul supaya nanti pas ujian dan nilai kalian akan bagus. Pupil itu yang mana, iris itu yang mana, lensa mata itu kalau dia melihat benda jauh itu menjadi seperti apa, kemudian retina juga, dan kornea. Kemudian ada hubungan nih antara sifat cahaya dan penglihatan. Hubungannya apa sih, Kak? Nih, coba kalian baca. Benda dapat terlihat saat cahaya yang mengenai benda kemudian dipantulkan ke mata kita. Benda yang berwarna terang atau mengkilat akan memantulkan cahaya lebih banyak. Nah, lensa mata kita akan memfokuskan cahaya tersebut sehingga bayangan bisa jatuh tepat pada bintik kuning. Bayangan yang terjadi pada retina adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian bayangan tersebut akan disampaikan ke otak melalui saraf mata kita, sehingga kita bisa melihat. Nah, ini sebuah proses ya terjadinya. Gimana sih cara kita kok bisa melihat? Ada di sini, nanti kalian baca ulang. Nah, ini ada pemantulan bayangan pada berbagai jenis cermin. Ada 3 cermin ya, ada cermin datar, ada cermin cekung, dan cermin cembung. Kita akan bahas tentang cermin datar dulu. Nah, cermin datar. Cermin datar itu seperti kaca ya, kaca biasa. Itu kita bayangan yang dihasilkan itu tegak, kemudian sama persis dengan diri kita sama besar, dan jaraknya sama, serta bayangan yang terbentuk itu maya. Nah, yang kedua ada cermin cembung. Cermin cembung itu contohnya kayak kaca spion. Nah, ketika kalian lihat kaca spion, itu bayangan yang dihasilkan itu lebih kecil dari nyatanya. Nah, bayangan pada cermin cembung yang dihasilkan itu tegak, lebih kecil, kemudian maya. Nah, cermin cekung. Untuk membentuk bayangan yang nyata, benda harus diletakkan jauh dari cermin cekung. Cermin cekung tuh contohnya kayak lensa kacamata seperti itu. Bayangan yang akan dibentuk oleh cermin cekung adalah maya, lebih besar dan tegak. Oke, sekian nih review kita pada pertemuan kali ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau kalian ada beberapa hal yang harus dibahas, nanti kita akan bahas tuntas di sesi diskusi. See you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.